Iya, jadi kostum yang saya pakai sekarang itu baju adat Muna ya guys ya. Kenapa saya pakai? Jadi masih banyak orang-orang yang pertanyakan saya ini sebenarnya orang apa? Iya. Pokoknya ada yang bilang saya Tolaki, ada yang bilang saya Wakatobit, Buton. Jadi saya itu orang Muna ya guys, orang Muna Barat. Muna asli ya? Iya, Muna Barat. Muna Barat gitu. Iya. Oke. Nah, kenapa pakai baju ini pada saat datang ke sini? Kan pertama kali saya lihat Kak Kartini ini datang ke sebuah podcast dengan pakaian adatnya gitu. Ya karena podcast bisa jadi itu istimewa. Wow, kita tepuk tangan dulu dong buat podcast bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore penonton semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Acing tentunya dalam podcast Bisa Jadi Bisa dong. Luar biasa. Nah, dalam podcast kita kali ini nih teman-teman, di episode spesial kali ini saya bakal kedatangan tamu yang pastinya bakal memberikan banyak informasi atau bahkan inspirasi nih kepada teman-teman yang lagi menonton acara kita. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, seorang content creator dari Sulawesi Tenggara, ada Waode Kartini. Beri tepuk tangan dong buat tamu-tamu kita. Luar biasa, silakan duduk. Apa kabar kakak? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke boleh dipakai dulu headphone-nya. Oke. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman di rumah nih yang sering buka TikTok pasti udah kenal dong ya sama kakak yang satu ini dengan konten TikToknya. Kalau yang saya nonton tuh kocak-kocak banget sih. Iya, itu jadi konten. Oh, di konten aja. Tapi kalau aslinya tidak. Beda aslinya. Tapi nggak apa-apa. Emang sudah begitu kalau seorang konten kreator ya. Kita menghibur penonton-penonton kita. Baik, apa kabarnya nih Kak Waode Kartini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya pastinya ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesini sama siapa Kak? Sama suami. Suami tercinta tetap ya. Luar biasa, nggak di konten, nggak di podcast, tetap menemani dimanapun Kak Kartini pergi gitu. Baik, nah Kak Kartini nih, sekarang kan ya kita tahu ya menjadi seorang konten kreator gitu. Tapi kalau misalkan sehari-hari tuh kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu? Sehari-harinya itu selain konten kreator saya buat buket. Oke. Buket ya, buket bunga, buket snack. Ya untuk kado-kado wisuda, kado-kado ulang tahun, seperti itu. Baik, itu kalau misalkan yang usahanya itu dari kapan sih Kak, kalau boleh tahu tuh? Kalau kreativitasnya tuh dari SMA. Jadi tuh kalau saya ada kerajinan dari SMA itu saya sudah jual, cuman kan masih mut-mutan. Kalau sudah sampai di Kendari ini, iya pas sampai di Kendari saya sudah mulai buat hal-hal apa saja. Tapi pas seriusnya itu 3 tahun yang lalu, mulainya 3 tahun yang lalu. Saya buat foto polaroid, habis itu merambat ke buket gitu. Baik, dari SMA. SMA-nya waktu itu di mana? Di Muna Barat. Di Muna Barat. Iya. Oke, kemudian memutuskan untuk datang ke Kendari pada saat itu apa yang menjadi tujuannya gitu? Sebenarnya datang kuliah. Oh, oke. Iya, sempat kuliah. Sempat kuliah di jurusan apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Teknik geologi. Oh, baik. Iya. Tapi kemudian memutuskan untuk fokus ke bisnis atau seperti apa? Berhenti karena suatu masalah. Oh, ada something lah ya. Iya, jadi fokus ke bisnis, fokus buat kerajinan. Gitu. Sebenarnya hanya hobi sebenarnya, cuman karena banyak yang suka, saya jual. Iya betul, kan seru tuh ya kalau misalkan hobi tapi bisa menghasilkan uang, itu kan wah luar biasa. Kita menjalaninya juga dengan enak. Betul sekali, dengan penuh kebahagiaan. Baik, nah berarti sekarang kita bilang Kak Waode Kartini ini merupakan seorang pebisnis juga ya, pengusaha lah gitu. Insya Allah, amin. Nah menjadi seorang pengusaha nih Kak, tapi Kak Kartini sebelumnya pernah ada mungkin kayak niat untuk kerja sama orang lain gak? Atau kenapa lebih memilih menjadi seorang pengusaha daripada kayak cari kerja sama orang gitu? Sebenarnya saya pernah kerja, cuman nggak tahu, walaupun saya sudah kerja nih sama orang, bisa dibilang gajinya juga tinggi, tapi tetap itu pulang saya bikin ini itu, jadi
nggak tahu, mungkin sudah dari sononya saya harus bikin terus kerajinan begitu. Oh, oke. Tetap kayak nggak fokus di kerja, justru saya lebih fokus sama kerajinanku gitu. Oh, berarti memang sudah secinta itu sama apa Iya. yang menjadi bisnisnya sekarang ya. Berarti pada saat itu sempat kerja kemudian berhenti atau gimana? Iya, berhenti karena lebih banyak pesanan kerajinanku. Iya, dulu saya bikin kado-kado ulang tahun. Banyak pesanan ya. Harus fokus di salah satu. Oh, oke. Jadi pada saat itu akhirnya memilih ninggalin yang kerja sama orang, Iya. fokus di jualan bakat tadi. Iya, betul Oke. sekali. Baik. Nah, tentang konten kreator nih. Kak Kartini mulai kapan terjun ke dunia konten kreator ini? Pada saat awalnya tuh seperti apa sih ceritanya, Kak? Sebenarnya kalau untuk bikin TikTok saja itu sudah lama, sudah dari awal adanya TikTok. Tapi kan ya namanya juga waktu itu mana orang bikin video di situ kita bikin juga. Cuman pas FYP-nya itu nanti tahun kemarin bulan 9. Oke. Video yang mana tuh yang awalnya jadi FYP? Alhamdulillah video kerajinan lagi. Jadi tuh saya buat kerajinan tempat pita dari bekas bungkus rokok. Tahu-taunya FYP. Dari situ, tapi saya tidak berharap banyak karena sebelumnya kan kayak videoku sebelumnya pernah FYP, tapi kan cuman ya habis itu tidak lagi. Ternyata pas saya bikin lagi keduanya naik terus sampai sekarang alhamdulillah. Baik. Kalau videonya sampai sekarang yang paling banyak nonton tuh berapa? 1 juta lebih. 1 juta lebih. Iya. Baik. Kalau di TikTok sudah berapa banyak sih followersnya, Kak? 119.000 dong Iya. pastinya. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Banyak banget juga ya. Berarti udah sering terima endorse juga mungkin? atau Iya, gimana? alhamdulillah banget. Dari situ juga saya bisa dibilang bisa makan lah ya. Oke, akhirnya dengan awalnya mungkin kayak ngupload aja ya, Iya. ikut-ikutin orang, dan ternyata akhirnya banyak yang nonton. Artinya kan berarti banyak yang senangin juga ya konten Iya, Kak Kartini, alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah, dan akhirnya ternyata saat ini bisa menjadi salah satu membantu ekonomi keluarga. Iya, betul sekali. Baik. Nah, dalam kontennya Kak Kartini nih, saya senangnya juga kalau misalkan nonton konten-kontennya Kak Kartini itu selalu ada suami. Iya. Kadang malah jadi salah satu aktornya juga ya dalam konten-kontennya gitu. Nah, saya pengen tahu dulu dong awal ceritanya dengan suami ini, Kak. Ketemunya tuh pada saat kapan? Bagaimana awal pertemuan dengan suami tercinta nih? Pertemuannya sebenarnya gimana ya? Kayak jadi dulu saya ada masalah. Gara-gara masalah itu saya kan berhenti kuliah. Nah, itu di situ masalah terbesar menurutku ya. Karena harus kasih kecewa orang tua. Tahu-taunya dia tiba-tiba muncul aja chat saya lewat Facebook. Tahu-taunya kita jadian, dan menurutku dia yang selamatkan saya dari masalah saya berhenti kuliah. Maksudnya kan tuntutan orang tua, kenapa berhenti kuliah, kenapa begini. Jadi dia datang juga di rumahku karena mungkin pembawaannya positif. Orang tua aku yang minta saya nikah aja. Oh, gitu oke. ya. Tapi awalnya sudah pernah memang di kehidupan nyata sudah memang kehidupan nyata kan, maksudnya tadi kan bilangnya chatnya di Facebook ya. Iya. Oke, itu memang sebelumnya memang sudah pernah kenal atau pada saat itu aja di Facebook baru kenal? Lucu nih ceritanya karena saya sebenarnya tidak kenal. Cuman saya dulu punya mantan. Nah, dia juga punya mantan. Jadi mantan saya dengan mantannya dia ini berteman. Cuman yang bikin kita jengkel itu mantan saya terlalu dekat sama mantan dia. Gimana nih? Jadi saya kenal dia karena mantanku, dia kenal saya karena mantannya gitu. Cuman saya tidak ikut campur, tidak cari tahu tentang dia. Nanti setelah putus-putus, setelah renggang-renggang mungkin dia lihat kayaknya nih mantannya. Mulai dia chat, ternyata kita yang jodoh, bukannya mantanku dengan mantannya yang jodoh, malah saya dengan dia yang Ternyata jodoh. kalian berdua yang jodoh. Memang kayak aduh ngeri. Ya, tapi memang jodoh gitu ya. Kita Iya. nggak pernah tahu nih siapa yang akan jadi jodohnya kita. Iya. Dan ternyata berkat mantan akhirnya ketemu sama suami Iya, sekarang. Terus datangnya itu di saat yang tepat, saat lagi ada masalah. Ternyata dia datang untuk Iya. menyelamatkan seorang Wade Kartini ya, yang mungkin Itu. pada saat itu lagi di titik terendah ya.
pokoknya saya serba salah di mata orang tua, di mata keluarga, karena semua saudaraku kan kuliah sarjana, hanya saya. Terus saya satu-satunya perempuan. Ya. Satu-satunya yang diharapkan, satu-satunya yang dimanja apapun kemauanku. Tapi malah saya yang tidak selesai itu. Cobaan terberat, tapi alhamdulillah setelah dia datang itu kuliah terlupakan. Oke, support system yang luar biasa Iya, ya tentunya. alhamdulillah. Baik banget. Kak Kartini kalau boleh tahu berapa bersaudara sih? 3. 3 bersaudara. Iya. Kak Kartini anak ke 3 juga paling anak bungsu. bungsu, pantasan ya paling disayang, perempuan satu-satunya, bungsu lagi. Iya, jadi kakak saya tuh kuliahnya menderita lahir batin. Saya tinggal duduk di kos, sudah tersedia, motor sudah tersedia, apa-apa sudah tersedia, tinggal minta. Jadi itu kecewanya karena saya berhenti, jadi mereka kecewa sekali. Ya begitulah. Ya, begitulah hidup ya, pasti selalu ada nano-nanonya. Baik, nah balik lagi soal konten kreator tadi nih Kak. Berarti dari 2021 ya tadi? Tahun kemarin 2022. Oh iya, 2022 menjadi Iya. seorang konten kreator. Suka dukanya menjadi seorang konten kreator selama kurang lebih 1 tahun lah ya, mulai aktif di sini tuh apa aja Kak? Sejauh ini yang saya rasakan kebanyakan sukanya. Oh, oke. Kalau dukanya apa di? Palingan mungkin kayak disapa orang terus mungkin tidak mood dan harus memaksakan, mungkin itu saja. Tapi kan itu bukan masalah besar menurutku. Dukanya itu saya belum merasakan duka yang benar-benar duka lah gitu. Alhamdulillah sampai saat ini suka-sukanya. Alhamdulillah. Suka-sukanya apa-apa aja tuh? Mungkin boleh di-spill gitu. Ya banyak yang kenal terus. Alhamdulillah lebih dihargai, itu yang paling penting. Dan apalagi orang tua aku. Ya. Jadi kayak anaknya ini. Jadi saya orang tua aku senang juga, lebih dihormati lah. Oke, nah ini yang pengen saya tanyain juga kan tadi sebenarnya di awal sempat ada kekecewaan ya dari orang tua terkait pilihannya Kak Kartini. Tapi kemudian sekarang kita bisa tahu nih Kak Kartini bagaimana banyak dikenal orang. Kemudian tadi juga sempat disinggung lebih dihargai gitu. Nah, Iya. gimana tanggapan orang tua nih melihat eksistensi Kak Kartini sekarang? Alhamdulillah mereka senang sekali. Yang tadinya mungkin biar tidak dikenal keluarga langsung dikenal. Pokoknya mereka bersyukur, termasuk saudaraku bersyukur. Senangnya lagi misalnya kalau saya buat konten sama mereka pasti adalah teman-temannya mereka atau keluarga yang udah tau lah. Yang pokoknya ika ini begitu. Jadi itu yang bikin senang lah semenjak saya jadi konten kreator. Bisa dibilang dapat pengakuan juga ya dari orang-orang Iya. gitu. Yang mungkin dulunya nih orang pada mikir Kak Kartini nih nggak Pulang kuliah kampung gitu. siapa? Pulang kampung dulu siapa? Sekarang Sekarang pulang kampung gimana? Justru akhir-akhir ini saya pulang kampung saya harus sembunyi-sembunyi karena Oh, iya. sedikit-sedikit ika ya gitu. Kadang kan apalagi situasinya lagi tidak enak, kadang kan tidak ingin juga, malas juga untuk banyak bicara atau mau happy kan. Kalau orang sapa itu otomatis kita harus say hi, say Iya, happy betul. begitu. Apalagi misalnya keadaan kita lagi tidak enak. Jadi kadang saya harus sembunyi-sembunyi juga, sejarang keluar gitu. Tapi kalau lagi senang-senangnya Ayo gas keluar gitu. Kemana-mana gitu. Iya. Baik, berarti itu salah satu duka yang tidak besar sih sebenarnya. Itu tidak salah besar. satu ininya juga plus minusnya menjadi seorang konten kreator yang cukup terkenal juga bisa kita bilang. Insyaallah. Ya, ketika kita lagi bad mood tapi kalau ketemu orang ya harus senyum Iya, gitu. betul sekali. Harus jadi kita bisa belajar jadi orang yang fake juga gitu. Kayak kejadian kemarin kan baru-baru salah satu media sosial saya, Facebook, dihack. Oke. Menurutku Facebook itu followersnya banyak dan menghasilkan juga menurutku. Pada saat dihack itu saya lagi dikerumuni anak-anak. Jadi tuh bayangkan ini Facebook saya lagi dihack, Instagram lagi dihack, tapi saya harus kakak kita foto kakak kita ke sini tuh, kita ke sini, kita ke sana. Itu saya harus tahan sampai selesai mereka. Baru saya pulang, kayak ada rasa emosinya juga, tapi ya mau diapa ya kita harus. Betul. Ya,
begitu. Iya, namanya kan orang di luar tuh mereka nggak pengen tahu gitu apa Iya. yang selagi kita alamin. Pokoknya namanya bisa dibilang menjadi seorang public figure ya, walaupun mungkin bukannya secara nasional gitu. Untuk tingkat Sulawesi Tenggara saja, kalau misalkan kita ketemu orang, mereka nggak mau tahu nih kalau misalkan Kak Kartini lagi ada masalah apa. Iya. Yang mereka mau tahu kalau minta foto, sapa, mereka harus diladeni juga gitu. Iya, itu kadang itu yang, tapi bukan masalah besar sih. Iya, masih bisa diatasi lah ya. Oke. Nah, tapi dalam perjalanannya menjadi seorang konten kreator, apalagi dibarengin dengan tetap menjalankan bisnis ya. Iya. Menjalani bisnis bakatnya yang memang kalau saya lihat sebenarnya nggak mungkin ditinggalin ya sama Kak Kartini karena udah menjadi passion begitu. Iya. Baik, itu caranya menyeimbangkan antara menjadi seorang konten kreator kemudian juga menjalankan bisnis itu seperti apa? Tentunya jadwal atau pesanan itu harus dicatat. Jangan sampai tabrakan. Kalau tabrakan itu biasa membuat stres juga. Kalau kemarin-kemarin memang saya tidak catat sampai saya kecapean dan kayak mau hentikan dulu buket karena kacau mana endorse, mana pesanan. Nah, jadi harus dicatat jam berapa, terus pesanannya orang juga jam berapa, apa yang mau dibikin. Kalau tidak dicatat kacau. Repot ya, nanti nggak ketahuan gitu mana yang Iya. udah, mana yang belum gitu. Baik, tapi rasa capeknya biasanya tuh seperti apa sih kalau misalkan Kak Kartini ini menjalani kesehariannya gitu? Kalau rasa capek, palingan capek bikin bukit sih, karena biasanya kan tiba-tiba kalau banyak pesanan tidak ditahu-tahu, tidak diduga-duga, misalnya kita jalan-jalan saja hari Minggu, ternyata hari Minggu banyak pesanan gitu. Palingan capek-capek itu, tapi kan itu capek-capek duit. Iya, capek-capek berkah lah ya. Iya. Betul, karena keringatnya menghasilkan duit. Oke, luar biasa. Pokoknya sejauh ini kan pekerjaanku alhamdulillah saya senangi, jadi tidak ada yang capek-capek sekalinya begitu. Tetap dinikmatin ya. Iya. Baik. Nah, menjadi seorang konten kreator, untuk konten-kontennya sendiri nih Kak Kartini, kan biasa kita lihat bahkan ada skenario, ada ceritanya. Itu biasa kalau cerita-cerita kayak gitu yang bikin tuh siapa sih? Kadang suamiku, kebanyakan sih kita berdua, saya sama suamiku. Yang lain-lainnya tuh kadang hanya mengikut. Jadi kadang saya yang duluan punya ide atau suamiku duluan yang punya ide, terus kita garuk, kita gosok. Nah, jadilah suatu cerita. Gitu. Berarti kalau kayak ide-idenya atau skenario ceritanya itu memang didiskusikan bareng suami. Iya, memang seperti itu, kebanyakan begitu. Karena kalau sendiri juga kadang bingung. Iya. Jadi harus berbagi juga. Habis itu setelah fix, sudah kasih tahu teman-teman yang lain. Iya. Baik. Nah, setelah kan sekarang menjadi seorang konten kreator yang cukup dikenal di Sulawesi Tenggara ya, menjadi followersnya tuh udah banyak gitu, dan konten-kontennya lucu-lucu gitu, menghibur lah pokoknya buat para orang-orang yang main TikTok. Kebanyakan anak-anak. Kebanyakan anak-anak memang audiensnya. Iya, anak-anak dengan orang tua. Iya, emak-emak ya biasanya ya. Oke, tapi melihat perbedaan yang paling kelihatan begitu antara Kak Kartini yang sebelum menjadi seorang konten kreator dan sekarang sudah banyak followersnya, kemudian juga sudah banyak terima endorse kayak selebgram gitu kan. Itu apa yang Kak Kartini lihat kayak wah ini beda banget vibes-nya gitu? Iya, itu tentunya lebih dihargai, lebih dicari-cari. Kemarin-kemarin mungkin saya siapa, sekarang kita kan nanya ini, kita kan kita sepupuan gitu. Mendadak banyak keluarga ya. Iya, betul sekali. Jadi karena itu juga pokoknya karena lebih dihormati, saya senang. Gitu. Apalagi orang tua. Iya, tentu saja. Nah, kemudian nih Kak Kartini, kita lihat pakaiannya nih hari ini, wah luar biasa ya. Mungkin agak berbeda dengan biasa kita lihat di konten-konten kan ya biasa aja. Kak Kartini yang suka marah-marahin suaminya gitu. Walaupun itu cuma konten ya. Kok sekarang beda? Iya nih, pakaiannya rada beda nih. Nah, mungkin boleh dijelasin dikit nih terkait kostum cantiknya Kak Kartini hari ini nih. Kostum apa ini Kak? Iya, jadi kostum yang saya pakai sekarang itu baju adat Muna ya guys ya. Kenapa saya pakai? Jadi masih banyak orang-orang yang pertanyakan saya ini sebenarnya orang apa? Iya.
Pokoknya ada yang bilang saya Laki, ada yang bilang saya Katobit, Buton. Jadi saya itu orang Muna ya guys, orang Muna Barat. Muna asli ya? Iya, Muna Barat. Muna Barat gitu. Iya. Oke. Nah, kenapa pakai baju ini pada saat datang ke sini? Kan pertama kali saya lihat Kak Kartini ini datang ke sebuah podcast dengan pakaian adatnya gitu. Ya karena podcast bisa jadi itu istimewa. Wow, kita tepuk tangan dulu dong buat podcast bisa jadi. Oke, istimewa ya pastinya ya. Iya. Nah, sekaligus juga memperkenalkan bahkan mempatenkan bahwa mungkin yang masih ada bertanya-tanya, walaupun mungkin kalau kayak kita orang Sulawesi Tenggara sudah tahu nih dari aksen yang biasa Kak Kartini gunakan kan di konten-konten TikToknya itu pasti wah orang dari Muna nih pasti. Tapi mungkin masih banyak yang Masih bertanya-tanya banyak, ya. iya. Oke. Banyak yang bilang saya orang Buton. Pokoknya masih sedikit menurutku yang tahu saya orang Muna. Nah, berarti hari ini teman-teman bisa dilihat ya dari bajunya Kak Kartini sudah dipastikan beliau ini orang Muna. Iya ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian dengar aksennya pada saat ngomong di konten-kontennya itu adalah aksen dari suku Muna. Iya, suku Muna. Oke. Nah, sebelum kita closing nih, mungkin saya pengen dengar juga nih dari Kak Waode Kartini gitu. Mungkin di luar sana nih pasti masih banyak anak-anak muda kayak yang bingung nih, aduh saya mau kerja apa nih gitu. Mungkin mau cari kerja ya mungkin dia tidak suka diperintah atau apa gitu. Bingung lah gitu bagaimana caranya kita mencari cuan. Apalagi di era digital pada saat ini kan bagaimana kita seharusnya bisa memanfaatkan media sosial gitu. Nah, dari pandangan Kak Kartini sendiri nih sebagai seorang konten kreator, mungkin tips-tipsnya nih kepada generasi muda, bagaimana sih caranya kita memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menunjang kehidupan kita? Ya tentunya kita harus manfaatkan teknologi. Dan yang kedua harus mau cari tahu. Ya. Percuma juga saya mau misalnya lihat orang ini jualan online, bagaimana itu caranya jualan online? Dikasih tahu tapi sudah itu saja sumbernya, nggak mau lagi cari tahu misalnya mungkin di mana bisa didapat ini jualan atau apa. Pokoknya harus mau cari tahu ya. Terus kalau misalkan tidak bisa kerja sama orang, kita usahakan saja manfaatkan hobinya kita. Kalau zaman sekarang ini alhamdulillah kebanyakan hobinya orang itu menghasilkan cuan menurutku. Iya, apapun itu karena sudah bisa kita publish di media sosial, jadi insya Allah cepat lah naiknya begitu. Baik, berarti itu tadi ya jangan malas mencari tahu. Kemudian juga pasti mungkin melihat potensi diri ya. Iya. Mungkin apa yang kita sukainya, misalkan kita punya hobi. Nah, kalau misalkan hobi itu berpotensi untuk bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Iya. Nah, itu nggak ada salahnya kita asah terus Iya, betul begitu. sekali. Seperti yang Kak Kartini lakukan ya, dari awalnya cuma suka buat buket bunga gitu Iya. dan kemudian dikontenin akhirnya jadi seperti sekarang ya. Tidak menyangka juga. Betul sekali, tidak menyangka ya pastinya Iya. ya. Mungkin awalnya cuma iseng-iseng doang, tapi akhirnya sekarang wah kita lihat nih siapa yang tidak kenal Kak Waode Kartini gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Bonus ya pastinya. Luar biasa baik. Ngomong-ngomong luar biasa banget ngobrol-ngobrol kita pada hari ini ya. Banyak banget info-info mungkin yang teman-teman yang lagi nonton acara kita ini belum begitu tahu tentang Kartini dan akhirnya sekarang kita bisa tahu ternyata awal mulanya tuh bikin konten kayak gini. Kemudian yang awalnya mungkin awalnya mungkin kayak kurang dihargai tadi ya, sempat disenggut dan akhirnya dengan bukan juga kurang dihargai sih, kayak Oke. kurang dikenal saja. Oh, kurang dikenal. Baik, saya ralat kurang dikenal dan akhirnya sekarang jadi wah banyak ketemu orang kayak wah ini saudara saya nih gitu kan. Jadi banyak ketahuan sama keluarganya siapa-siapa aja gitu. Yang sebelumnya mungkin kurang kenal sama siapa-siapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih Kak Kartini. Iya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya ngobrol bareng kita dengan effort yang luar biasa, pakaian adat yang diperkenalkan juga sama teman-teman yang nonton acara kita pada sore hari ini, dan semoga apa yang menjadi obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi mungkin ya buat orang-orang di luar sana mungkin yang pengen jadi konten kreator seperti Kak Kartini gitu. Baik, dan sebenarnya saya akan akhiri sampai di sini. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu kali ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.